Ya, selamat sore Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan bisnis model kanvas ya dari PT Bio Farma Persero di mana tempat kerja saat ini. Presentasi ini memetakan 9 blok utama ya dalam bisnis model kanvas dan yang paling penting setiap blok tidak hanya dijelaskan secara konsep tetapi juga ditujukan bukti aktivitas resminya dari publikasi dan sumber resmi perusahaan. Melalui presentasi ini kita bisa melihat bahwa Bio Farma membangun model bisnisnya bagaimana secara end to end, mulai dari kemitraan, aktivitas utama, sumber daya, nilai yang ditawarkan hingga bagaimana perusahaan menghasilkan pendapatan. Jadi fokus presentasi ini bukan hanya menggambarkan bisnis model kanvas secara teori, tetapi juga menunjukkan validasinya ya melalui aktivitas nyata perusahaan. Di slide ini ditampilkan gambaran ringkas dari keseluruhan bisnis model kanvas Bio Farma. Dari sisi key partners, Bio Farma sangat bergantung pada kemitraan strategis dengan pemerintah, lembaga internasional seperti WHO, UNICEF, Gavi, PAHO, serta anggota holding seperti Kimia Farma, Indofarma, dan Inuki. Dari sisi key activity, Bio Farma menjalankan penelitian dan pengembangan produksi, quality control, distribusi, hingga layanan kesehatan. Sementara key resource berupa fasilitas produksi, kapasitas manufacture yang cukup besar, sumber daya manusia eh, yang memiliki kapasitas di bioteknologi dan pengakuan mutu internasional ya. Kemudian value proposition dari Bio Farma adalah menghadirkan vaksin yang aman, bermutu, dan bisa bermanfaat, mampu memenuhi kebutuhan nasional maupun global. Model ini didukung oleh hubungan pelanggan, saluran distribusi, segmen pelanggan, serta struktur biaya dan pendapatan yang menunjukkan bahwa Bio Farma merupakan perusahaan life science yang tidak hanya berorientasi produksi tetapi juga berorientasi keberlanjutan layanan kesehatan. Pada slide ini membahas blok pertama ya, yaitu key partners dalam model bisnis Bio Farma. Kemitraan memegang peran yang sangat penting karena perusahaan tidak bekerja sendiri. Bio Farma membangun kekuatan bisnisnya melalui kolaborasi kelembagaan, kemitraan global dan ekosistem, rekanan pengadaan serta teknologi. Bukti aktivitas resminya terlihat dari posisi Bio Farma sebagai Indo Holding BUMN Farmasi yang membawai Kimia Farma, Indofarma, dan Inuki. Ini menunjukkan bahwa kemitraan internal grup menjadi dasar penguatan industri farmasi nasional. Serta selain itu, Bio Farma juga memiliki hubungan kuat dengan lembaga global seperti WHO, UNICEF, Gavi, dan PAHO yang membuka akses pasar secara internasional. Kemudian dari sisi teknologi ada kolaborasi dengan WHO, NPP, dan CEPI dalam kesiapan manufaktur untuk pengembangan mRNA. Artinya partner Bio Farma bukan hanya membantu distribusi atau pasokan saja, tetapi juga membantu transfer teknologi, peningkatan kapasitas, dan akses pasar global. Jadi Blok K Partners ini menunjukkan bahwa model bisnis Bio Farma dibangun di atas jejaring kemitraan yang kuat dari hulu sampai hilir. Pada blok 2 dan 3 yaitu key activity dan key resources. Untuk key activity, sumber resmi menyebutkan bahwa ruang lingkup usaha Bio Farma mencakup penelitian dan pengembangan produk life science, produksi, pemasaran, perdagangan, distribusi, serta pelayanan laboratorium kesehatan dan juga klinik ya, vaksinasi.
Ini menunjukkan bahwa Bio Farma tidak hanya berperan sebagai produsen vaksin, tetapi juga sebagai platform layanan life science yang lebih luas. Selanjutnya untuk key resource, Bio Farma memiliki aset yang sangat kuat secara fisik. Perusahaan mempunyai kantor pusat dan pabrik di Bandung. Fasilitas lain seperti breeding facility serta kantor perwakilan di Jakarta. Dari sisi non-fisik, Bio Farma memiliki SDM yang kompeten di bidang bioteknologi, program pengembangan kompetensi, dan kapasitas produksi lebih dari 3,2 miliar per dosis per tahun. Jika dikaitkan dengan bisnis model kanvas, aktivitas utama Bio Farma hanya bisa berjalan karena didukung oleh sumber daya yang besar, baik fasilitas, teknologi, kompetensi sumber daya manusia, maupun reputasi mutunya. Jadi slide ini menegaskan bahwa keunggulan Bio Farma tidak hanya pada apa yang dikerjakan, tetapi juga pada aset strategis yang dimilikinya. Slide ini menjelaskan value proposition atau nilai utama yang ditawarkan Bio Farma. Nilai inti Bio Farma adalah menghadirkan vaksin dan produk life science yang aman, bermutu, berkhasiat, terjangkau, dan dapat didistribusikan secara luas. Ini menjadi pembeda utama Bio Farma dibanding banyak perusahaan lain. Bukti aktivitas resminya terlihat dari penegasan bahwa setiap produk Bio Farma melalui penelitian dan proses produksi yang ketat sesuai standar GMP, mulai dari riset hingga distribusi. Selain itu, Bio Farma dikenal sebagai produsen vaksin manusia terbesar ya di Asia Tenggara, dan produknya telah digunakan di lebih dari 150 negara sampai saat ini. Ini menunjukkan bahwa nilai yang ditawarkan bukan hanya kualitas, tetapi juga skala, kepercayaan, dan aksesibilitas global. Jadi kalau diringkas, value proposition Bio Farma bukan sekedar menjual vaksin, tetapi memberikan solusi kesehatan berbasis life science yang terpercaya, mendukung program imunisasi nasional melalui Kementerian Kesehatan, dan sekaligus berkontribusi pada kesehatan global. Slide berikutnya membahas customer relationship dan juga channels. Dari hubungan pelanggan Bio Farma, menekankan komitmen untuk mempertahankan dan membangun hubungan baik dengan pelanggan dan stakeholder. Eh, Hal ini dilakukan melalui berbagai kanal informasi ya, seperti telepon, website, media massa, mailing list, buletin, media sosial, PPID, dan kontak center. Ini menunjukkan bahwa relasi pelanggan Bio Farma bersifat institusional, informatif, dan berkelanjutan. Sementara dari sisi channel, Bio Farma menggunakan saluran distribusi yang berbeda untuk masing-masing pasar. Untuk sektor pemerintah, distribusi dilakukan melalui Dinas Kesehatan Provinsi. Untuk sektor swasta, distribusi dilakukan melalui PBF atau Pedagang Besar Farmasi yang tentunya terdaftar di BPOM. Sedangkan untuk pasar internasional, Bio Farma menyalurkan produknya melalui UNICEF, Gavi, PAHO, dan agen bilateral lainnya. Artinya hubungan pelanggan Bio Farma tidak berhenti pada transaksi penjualan saja, tetapi dibangun melalui sistem komunikasi layanan, saluran distribusi yang sesuai dengan karakter pelanggannya. Ini penting karena pelanggan Bio Farma banyak yang bersifat institusional dan memerlukan tingkat kepercayaan yang tinggi. Pada slide ini dijelaskan customer segment ya, atau segmen pelanggan Bio Farma. Berdasarkan sumber resmi, ada 3 segmen utama yang sangat jelas. Pertama adalah pemerintah, khususnya untuk mendukung National Immunization Program di Indonesia. Ini merupakan segmen yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan kebutuhan imunisasi nasional. Yang kedua adalah sektor segmen kesehatan, yaitu rumah sakit, klinik,
fasilitas layanan kesehatan dan jalur distribusi melalui pedagang besar farmasi atau PBF. Segmen ini menunjukkan bahwa Bio Farma tidak hanya bergantung pada pasar pemerintah, tetapi juga melayani kebutuhan komersial dan layanan kesehatan swasta. Yang ketiga adalah pasar global dan lembaga internasional. Bio Farma telah memasok vaksin ya ke lebih dari 150 negara dan bekerja sama dengan lembaga seperti UNICEF, Gavi, dan PAHO. Bahkan orientasi Bio Farma juga kuat pada akses vaksin yang adil bagi negara-negara Global South. Dengan demikian, customer segmen Bio Farma sangat luas, dari kebutuhan nasional, kebutuhan sektor swasta, sampai kebutuhan kesehatan global. Pada slide ini membahas aspek finansial ya dalam bisnis model Canvas, yaitu cost structure dan revenue stream. Dari sisi struktur biaya, laporan publik menunjukkan bahwa komponen biaya utama Bio Farma ini berasal dari pembiayaan atau pembayaran kepada pemasok dan karyawan. Kemudian dari pembelian aset, baik itu tetap dan aset tak berwujud, serta investasi pada quality control, peningkatan kapasitas, penelitian dan pengembangan produk baru. Kemudian masuk akal ya, karena industri vaksin dan life science memang membutuhkan biaya tinggi untuk menjaga mutu, kepatuhan dan kapasitas produksi. Sementara dari sisi revenue stream, arus kas utama Bio Farma berasal dari penerimaan kas dari pelanggan. Kalau dikaitkan dengan blok sebelumnya, maka pendapatan ini logisnya datang dari tiga pasar utama, yaitu segmen pemerintah, segmen swasta, dan pasar global atau ekspor. Selain itu ada juga pendapatan pendukung seperti bunga atau hibah tertentu. Jadi slide ini memperlihatkan bahwa model bisnis di Bio Farma menuntut biaya operasional dan investasi yang besar, tetapi juga memiliki sumber pendapatan yang kuat karena ditopang oleh pasar institusional ya yang luas dan berulang. Sebagai penutup atau kesimpulan, kita bisa melihat bahwa model bisnis Bio Farma dibangun di atas tiga fondasi utama, yaitu yang pertama, kemitraan strategis yang kuat, baik dari pemerintah, holding, maupun lembaga global. Untuk yang kedua, kapasitas internal yang kuat ya, yaitu aktivitas riset, produksi, distribusi, dan sumber daya manufacture, serta SDM yang besar. Kemudian yang ketiga, nilai yang relevan dan dipercaya, yaitu vaksin yang aman, bermutu, terjangkau, dan mampu menjangkau pasar nasional maupun global. Dari sintesis 9 blok model bisnis model Canvas ini, Bio Farma dapat dipahami sebagai vaksin lead life science platform ya, dengan jaringan institusional yang sangat kuat. Kekuatan utamanya ada pada reputasi global, sertifikasi mutu, skala manufacture, dan saluran distribusi yang jelas. Namun di sisi lain, perusahaan juga menjaga keberlanjutan hubungan dengan partner global ya, mengelola biaya tinggi pada kapasitas dan riset development, serta terus mempertahankan kepercayaan pelanggan institusional. Jadi kesimpulannya, bisnis model Canvas Bio Farma menunjukkan bahwa perusahaan ini bukan hanya produsen vaksin, tetapi juga pemain strategis dalam ekosistem kesehatan nasional dan global. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.